Oke, yang pertama, masih mengacu pada buku Kloe and Bach tahun 2018. Jadi, dia menyebut digital marketing itu kombinasi dari beberapa, komponen yang bisa, dilakukan untuk menunjang fungsi pemasaran ya. Jadi, e-commerce itu sudah paling umum, internet tadi yang saya sebutkan ya, jadi memang menggunakan, data, menggunakan jaringan internet, tapi bisa juga yang tidak, itu kita bisa memakai mobile, handphone begitu ya. Nah, ini kita ada juga cara-caranya yang bisa dilakukan gitu ya. Jadi tapi bentuknya semua digital gitu. Oke, nah sekarang banyak kita tahulah setiap orang mengakses gitu ya, mengakses apa namanya, bentuk-bentuk digital. Dari para konsumen itu boleh dibilang 50% mencari sesuatu itu dengan search gitu ya, dengan mencari produk, mencari info gitu. Jadi di search dulu, dicari melalui internet, baru dia bisa memilih dan menentukan produk atau jasa yang akan dia dia beli gitu ya. Jadi research atau eh, penyelidikan, penelitian, pencarian gitu ya, itu dilakukan baik oleh konsumen maupun oleh pelaku bisnis ya, untuk mencari, untuk membandingkan, untuk kemudian mengambil keputusan. Oke. Dilakukan juga untuk sekedar melihat bagaimana konsumen lain menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk, digunakan juga untuk berinteraksi gitu ya, apa namanya, dengan konsumen lain, sampai akhirnya melakukan purchasing ya, pembelian. Saya keluarkan di sesi ini untuk sosial media karena itu banyak sekali. Kita akan bahas di sesi berikutnya ya. Itu sebenarnya tentu termasuk dalam digital, tapi karena sangat luas jadi bahasannya kita pisahkan. Baik, ada transisi dari website yang kita lihat dalam beberapa tahun ini, perlu saya sampaikan untuk beri gambaran apa ya yang sebenarnya perlu kita perhatikan gitu ya terkait dengan transisi atau perubahan ini gitu. Kalau zaman dulu itu beberapa tahun yang lalu lah ya, web 1.0 itu sifatnya lebih statis dan lebih satu arah gitu ya. Jadi kontennya, isinya itu disediakan oleh pihak pebisnis atau marketer yang secara lebih satu arah diberikan kepada audiensnya gitu ya. Jadi dominasi itu terletak pada institusi atau pebisnis yang apa namanya, murni dilakukan untuk sisi komersil gitu ya. Dari sisi marketer itu yang lebih aktif, memang mereka yang menyampaikan pesan, memberikan uh, informasi di dalam website, customer atau audience belum banyak berperan. Oke. Nah, masuk ke web 2.0 itu sudah mulai socially based. Jadi isinya lebih memperhatikan kepentingan audiens gitu ya. Audiens itu sebenarnya um, butuhnya apa gitu ya, ada pertanyaan lalu dijawab, bahkan audiens juga bisa mengupload atau menyampaikan pesan melalui media itu gitu ya, entah dalam bentuk pertanyaan, entah dalam bentuk sharing info dan sebagainya. Oke. Nah, masuk ke web 3.0 ini sudah lebih banyak diukur dengan ukuran-ukuran yang disebut online metric gitu ya, yang secara pasti dengan angka-angka kita bisa melihat misalnya saja berapa audiens yang membaca gitu ya, itu apa namanya, sudah secara online
bisa dilihat gitu ya. Jadi isinya itu tentu diarahkan untuk mendapat menghasilkan dampak yang lebih baik begitu ya. Jadi ada integrasi antara eh, customer dengan pebisnis dalam membuat konten gitu ya. Jadi konten yang lebih informatif, lebih apa namanya, sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Dan sudah masuk di transisi ini adanya real time communication. Jadi langsung gitu ya secara visual misalnya dilakukan tatap muka, ada tanya jawab itu sudah mulai di sini dengan texting juga bisa gitu ya, tidak harus visual, dengan texting atau sekedar audio ya. Baik, nah sekarang masuk kita ke transisi di web 4.0 ini sudah lebih banyak memperhatikan customer engagement. Jadi kalau di awal-awalnya ini baru oke, audiens pengen apa segala macam gitu ya. Nah, kalau di 4.0 ini benar-benar ukuran keberhasilan sebuah web atau media digital marketing itu dilihat dari customer engagement. Kita lihat beberapa ukurannya. Customer engagement dilihat dari seberapa banyak customer mengakses, bukan sekedar membaca gitu ya, tapi juga memberi komen, bahkan kalau di YouTube tuh ada, nanti YouTube agak dipisah ya, khusus untuk video marketing. Baik, jadi ini orang biasa suka sebut berapa yang like, berapa yang subscribe gitu ya, berapa yang komen, bukan hanya itu tapi juga dilihat dari durasi, berapa lama melihat video gitu ya. Kemudian kalau di web itu juga diukur tentu dengan transaksi, berapa banyak kalau di e-commerce ya, berapa banyak penjualan itu terjadi melalui e-commerce gitu. Oke. Di operate sistemnya juga sudah bisa cloud gitu ya, dan ada participation ya, web participation yang selalu bukan selalu, yang semakin ditingkatkan lah di era web 4.0 ini ya. Baik, itu akan memberi gambaran apa namanya kepada kita sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Tadi beberapa saya sebutkan keywordnya harus memperhatikan kebutuhan audiens gitu ya. Kemudian bukan hanya dikira-kira, tapi itu semua sudah ada ukurannya, ada metriknya, dan dilihat dari apa yang sekarang sering disebut sebagai customer engagement ya. Detailnya beberapa jurnal bisa nanti dilihat, dicari. Banyak penelitian yang sudah melihat mengenai customer engagement ini ya, indikatornya ada beberapa, nanti kalau mau kita bisa sharing jurnal-jurnalnya. Oke, baik. Nah, berkaitan dengan itu, makanya ada yang disebut sebagai inbound dan outbound marketing gitu ya. Kalau zaman dulu orang suka menyebutnya sebagai outbound, disebutnya istilahnya sebagai outbound. Sekarang praktek digital marketing itu disebut yang baik itu disebut sebagai inbound ya. Kalau outbound itu sifatnya interupsi ya. Kalau inbound itu ada permission dulu, ada izin dulu gitu ya. Apakah Anda mau menerima apa namanya, informasi dari kami ya. Ini sebagai pendahulu ya, sisi ini digital marketing, dampak bentuknya itu akan banyak, tapi akan saya pisahkan karena luas sekali. Jadi sosial media nanti kita bahas sendiri, video which is itu YouTube, kemudian ada email marketing atau direct marketing yang bisa dilakukan melalui email, itu juga nanti akan saya pisahkan. Saya ingat mengenai apa namanya, permission ini karena banyak dilakukan di email marketing ya. Mungkin kita sering menerima pertanyaan, apakah Anda mau menerima email kami di kemudian hari ya, seperti itu. Kalau agree, yes, ya sudah, kita
berarti setuju, besok-besok kita kita, apa namanya, akan menerima ya. Tentu itu pun, masih ada pilihan lagi kalau kita tidak mau, lanjut gitu ya, atau kita unsubscribe dari, database mereka, dari mailing list mereka ya. Intinya jangan maksa, jangan, nggak permisi gitu ya, assalamualaikum dulu lah gitu, kayak orang namu gitu, kita izin dulu ya. Nah, kalau di outbound itu sifatnya lebih interruption, jadi, telepon ya, suka terima, telepon dari nomor nggak jelas gitu kan ya, WhatsApp juga, mungkin SMS zaman dulu ya, cold emails, jadi, emailnya juga secara spam di-blast, tanpa ada, izin gitu ya, eee, add juga begitu, kita lagi apa-apa gitu tiba-tiba nyelonong aja add gitu ya. Ya ini sifatnya, lebih marketer centric, jadi ya sudah pokoknya saya mau mau ngiklan, saya mau ngomong, saya mau kasih info, Anda terima, nggak mau ya udah nggak usah marah gitu ya, delete aja gitu. Jadi sifatnya, lebih seperti itu. Kalau di, inbound ini yang disarankan, jadi, kita minta izin ya, caranya yang paling baik adalah dengan SEO, nanti kita bahas ya, search engine optimization. Kalau orang search, satu produk, saya lagi perlu, eee, apa, let's say body lotion, saya lagi perlu vitamin, itu kita masukkan keyword di dalam, pencarian kita, mungkin Google yang paling, umum, ya sudah akan muncul, merek atau info produk yang memang SEO-nya baik, ya. Kenapa tiba-tiba muncul vitamin, dengan brand, Blackmore misalnya ya, karena mereka memang melakukan SEO-nya dengan baik atau memang SEA, Search Engine Advertising, mereka bayar iklan ya. Tapi munculnya itu karena memang dicari oleh, audiens gitu ya. Dengan blogging kita juga banyak menulis artikel di blog ya, kita banyak membuat, apa namanya, di sini sebutnya attraction, tapi, artikel gitu ya, artikel-artikel yang memang menarik, event juga bisa yang menarik, akhirnya, diketahui oleh orang bukan dengan, interupsi gitu ya. Nah, di sini disebut dengan customer centric. Oke, eee contoh lain ya, kalau di outbound itu kita bisa, lihat banyak, apa namanya, sales, penjualan yang yaitu iklan-iklan yang kita nggak minta, nggak apa, terus tiba-tiba nyelonong aja gitu ya. Telemarketing itu banyak, trade show ya, seminar, print advertising pasti ya, ini banyak, direct mail atau email ya. Ini yang disebut, outbound. Nah, inbound selain SEO tadi, pay per click yang memang, kita sebagai marketer itu bisa membayar gitu ya. Kemudian muncul sekali lagi kalau memang orang mencari ya. Blogging sosial media ini tadi juga bisa ditambahkan, sosial media yang memang kita, dengan cookies itu bisa dilihat saya sedang, mencari apa atau saya sering mencari apa, kemarin saya tertarik dengan produk apa, itu, berikutnya akan muncul ya. Kita tahu di Instagram, di, media-media lain itu, muncul dan bisa, lintas, platform ya, jadi omni channel. Kita lagi cari di Google lewat laptop, tiba-tiba muncul di Instagram gitu ya, produk yang sama. Jadi, memang bisa secara, mmm, digital ya, ada algoritmanya, pebisnis itu bisa, mengetahui dan memasukkan informasi-informasi sesuai dengan kebutuhan audiens gitu ya. Oke, landing page ini juga yang targeted, jadi kita buat satu flyer, kita buat satu informasi yang memang diarahkan kepada, audiens yang memerlukan gitu ya. Di Facebook mungkin pernah kita terima gitu ya, informasi yang di dalam kolom iklan itu ya, yang sesuai dengan, produk yang sedang kita cari ya. Dan ini dilakukan tentu dengan marketing analitik. Jadi, banyak platform yang sudah menyediakan, apa namanya,
kelompok audiens yang sesuai dengan yang kita cari ya. Kita tahu di Facebook misalnya, di Instagram, itu kita bisa pilih, saya hanya mau pasang iklan untuk pemegang akun Instagram atau Facebook, pria misalnya, usianya sekian ya, interest-nya sekian, geografiknya ya, di kota mana saja, misalnya hanya Jakarta saja atau Indonesia atau kota-kota tertentu gitu ya. Jadi itu, mmm, beberapa fitur yang sudah bisa disediakan oleh ya kalau kita lihat sekarang, media yang bagus ya, sosial media tuh Instagram dan Facebook ya. Beberapa mungkin juga bisa kita lihat, tapi mungkin tidak secara langsung ya, tapi kita bisa bisa pilih gitu. Sama sih seperti commercial break di TV misalnya ya, kita hanya mau pasang iklan di, acara tertentu gitu ya, di Indonesian Idol atau di apa tuh sinetron yang lagi rame, apa itu, tahu lah pokoknya dari sinetron apa gitu ya, atau drama Korea gitu. Itu kan karena, sesuai dengan apa namanya, audiensnya gitu ya. Nah kalau di inbound itu lebih lebih mengerucut lagi gitu ya. Oke, baik, kelebihannya apa? Kalau di outbound itu low response rate, hanya sekitar 1-5%. Coba aja kalau kita blasting, email gitu ya, 6.000 email, address kita kirim informasi, yang buka berapa, belum kalau nanti masuk ke spam, yang baca berapa, yang, membalas email kita berapa, ya itu sangat kecil. Jadi, response rate-nya, minim sekali. Kalau di inbound, karena memang kita sudah, eee, pilih audiens yang sesuai dengan target kita, bahkan kita kirimnya, dengan nama, sapaan gitu ya, kita tahu dia lagi butuh apa gitu, eee, response rate-nya, lebih tinggi ya, 20%. Jadi jangan habiskan waktu, tenaga, dan biaya untuk mengirim atau melakukan outbound marketing gitu ya. Ya ini boleh, tapi yang lebih baik inbound, oke. Lebih, mahal dan, wasteful gitu. Jadi, buang-buang lah gitu kira-kira ya. Kalau di inbound itu low cost karena memang sudah terpilih, nggak apa-apa mungkin sedikit aja kita, kirim ke 100, target, tapi response rate-nya lebih tinggi ya. Return of investment-nya juga pasti lebih tinggi. Jadi, biaya, waktu, tenaga tidak terlalu banyak, dapatnya itu juga, apa namanya, banyak gitu ya. Jadi, return of investment tuh balik modal lah gitu ya, balik modalnya akan lebih tinggi. Oke, ini lebih sulit karena memang sangat, rimba gitu, kita tidak tahu ini kita mau nembak kemana gitu ya. Jadi ya ya, syukur-syukur ada yang kena gitu aja ya kira-kira. Nah kalau di sini, lebih lebih, mudah ya kita karena memang, tahu, oh ya di kalangan ABG misalnya, oh ya di kalangan ibu-ibu gitu, umurnya sekian gitu ya. Sekali lagi ini interruption, kalau inbound sifatnya permission. Baik, eh, kita lihat juga ternyata memang ada loh ya digital, marketing limitation, jadi keterbatasannya. Oke, yang pertama adalah message interpretation, karena diberikannya tidak tatap muka dalam bentuk texting saja atau mungkin audio, bahkan visual, audiovisual tetap masih bisa menghasilkan, misinterpretation gitu ya. Tidak bisa 100% sesuai interpretasi audiens itu dengan, apa yang kita, maksudkan gitu ya. Jadi di sini ada keterbatasan. Ini semua keterbatasan bukan lalu, "Oh ya udah berarti nggak usah dipakai digital," enggak. Tapi dengan adanya keterbatasan ini berarti kita harus antisipasi ya. Karena adanya misinterpretation, kemungkinan misinterpretation yang tinggi, berarti teks yang kita tulis harus jelas, teks yang kita sampaikan harus sesuai bahasanya dengan bahasa audiens gitu ya. Ini, harus kita,
ambil solusinya gitu ya. Kemudian data security, kita tahu harus ya ada pengamanan supaya tidak hack, supaya tidak banyak yang digital crime seperti itulah ya. Kemudian reputation control ini juga agak sulit karena begitu cepat ada orang yang mungkin menyampaikan testimoni negatif gitu ya, apa namanya, review gitu, review negatif itu bisa langsung viral, kita agak sulit mengontrol gitu ya. Dan tidak hanya di dalam satu platform, tapi bisa ke platform atau media yang lain gitu. Jadi kita perlu antisipasinya gimana? Kita perlu kontrol di semua digital media kita ya. Dipantau Instagram ada ngomong apa, di Twitter di mana, bahkan di blog orang, di media-media pemberitaan gitu ya, ada eh, pemberitaan apa tentang produk atau perusahaan kita gitu ya. Jadi untuk menghindari reputasi yang buruk ya kita harus antisipasi, kita harus kontrol, kita harus pantau gitu ya dengan ya tenaga yang cukup, ada orang yang dedicated untuk melakukan itu ya. Baik, kemudian internet connectivity kalau di Indonesia sih iya ya kasihan di beberapa daerah pelosok itu masih belum sebagus di kota-kota besar gitu ya. Nah, dampaknya juga berarti apa? Informasi yang kita kirimkan tidak eh, diterima dengan baik gitu ya di beberapa daerah. Oke, trust ini juga agak sulit, maksudnya menjadi isu penting ya. Kita harus bisa membangun ya trust yang tentu tidak sehari semalam bisa muncul ya. Kalau ada komplain di handle, ada pertanyaan dijawab, ada isu negatif harus di eh, apa namanya klarifikasi ya seperti itu. Jadi itu beberapa tools saja untuk membangun trust. Oke, proses yang memang kompleks terutama kalau sudah sampai ke e-commerce, soal pembayaran ya, soal bukti, soal pengiriman barang itu yang sampai sekarang karena banyak yang tergantung dengan third party ya, jadi prosesnya sangat kompleks. Oke, kemudian product feel yang tidak bisa dirasa oleh audiens, mau beli kasur gitu ya, spring bed bagaimana rasanya itu tidak bisa dicoba. Mau beli parfum bagaimana wanginya tidak bisa dicoba ya. Jadi itu ada kendala, tapi tentu diantisipasinya gimana, dihadapinya gimana ya, dengan testimoni, dengan kegiatan offline itu juga tetap perlu gitu ya. Orang mungkin sudah lihat atau coba lalu transaksinya melalui online ya, itu bisa. Atau ya sekarang kan kalau di Indonesia COD ya, apa namanya, dibayarnya dengan COD. Jadi ada dulu barangnya baru dibayar ya. Bahkan ada tuh beberapa marketplace yang beneran tuh kalau beli baju bisa dicoba dulu ya, kekecilan nggak, bahannya sesuai dengan ekspektasi, kalau nggak sesuai nggak dibayar juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, kemudian customer confusion ini secara umum, jadi ada beberapa kebingungan dari pihak customer ya, dari soal transaksi, dari soal informasi, apapun itu, karena memang sifatnya digital, tidak tatap muka, jadi kebingungan itu masih muncul ya, diantisipasi dengan ya dibukalah live chat misalnya, dibukalah jalur-jalur tanya jawab yang standby bahkan 24 jam supaya kalau ada
customer yang bingung tanya jawab ya, dan jangan pakai robot. Robot itu hanya untuk pertanyaan-pertanyaan yang basic ya, frequently asked question itu apa namanya bisa dibuat, tapi jangan pakai bot gitu ya, chatbot yang aduh bisa bisa bikin stres karena tidak semua pertanyaan itu bisa cocok dijawab dengan chatbot. Oke, baik. Itu beberapa keterbatasan. Nah, tekniknya ini ada banyak yang kita bisa lakukan. Bisa pakai sosial media, video ya, mobile nanti kita bahas, ada blog, podcast. Ah ya, podcast kapan kita sempat bahas ke podcast ya. Oke, kemudian email, affiliate marketing itu bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menjual barang kita, lalu mereka dapat komisi. Konten marketing, kita buat artikel-artikel yang baik ya, viral, video, sosial media marketing, kemudian search engine ya, search engine optimization, mobile marketing. Ini apa sih bedanya advertising di sini, ini marketing di sini. Kemarin kita sudah bahas ya, advertising itu yang berbayar, kalau marketing itu lebih dilakukan dengan sebuah pengelolaan yang relatively tidak terlalu banyak biaya. Direct cost-nya itu nggak ada gitu ya. Kalau advertising kan pokoknya kita bayar space, kita keluar uang dulu di awal, nanti nggak tahu deh gitu ya. Kalau ini ada mungkin biaya tapi tidak sebesar advertising dan bisa langsung terukur gitu ya. Kayak affiliate ini ya sudah, Anda jualin produk saya sekian persen gitu ya. Apa namanya, lebih tidak direct biayanya. Oke. Baik, kita lihat sekarang strategi ya. Di sistem marketing strategi ada 6 step. Di sini yang awal mungkin umum ya, kita buat apa namanya, goals dulu, tujuannya ini mau apa. Kita pakai digital marketing ini untuk jualan, untuk building image gitu ya, atau untuk customer relationship, menjaga hubungan, atau untuk apa gitu ya. Ini apa namanya, ditujukan dulu, ditulis dulu nih goals-nya ya, karena nanti ke belakangnya itu akan sangat berbeda. Kalau tujuannya beda, ini jadi beda gitu ya. Kita kenali beberapa tantangannya gitu ya, sesuai dengan goals ini. Oh, misalnya kita mau sales promo nih, gencarin. Oh, ternyata toko sebelah juga sales promonya kenceng dan sebagainya gitu ya, tuh kita bisa lihat. Kemudian targetnya itu siapa, ukurannya kita tentukan gitu ya. Target akan dilakukan, misalnya tujuannya gitu ya, penjualan meningkat sekian persen dalam waktu sekian bulan. Nah ya, jadi di-define gitu ya, apa namanya, targetnya, kemudian budgetnya juga di-define dengan tepat, mau berapa juta, mau berapa miliar, kayak gitu ya. Baik kalau sudah dipropose dan disetujui atau tidak oleh ya mungkin atasan atau klien. Oke, nah step kedua ini kita create websitenya gitu ya. Tentu sering kita dengar istilah user friendly, device friendly, bisa dibuka di mobile, bisa dibuka di internet, bisa dibuka di mana gitu ya. Search friendly juga, kalau ada orang yang masukkan keyword tertentu ya, muncul nggak produk kita gitu ya, itu penting. Boosting inbound traffic-nya, jadi di inbound, maksudnya di dalam kita sendiri gitu ya, kita tingkatkan SEO-nya, kita juga tambah dengan banyak artikel, kita buat blog gitu ya, kita campaign dengan pay per click ya, kalau orang apa namanya, ngeklik itu baru duitnya berkurang gitu ya. Kemudian sosial media itu juga ditambahkan. Step keempat ini kita lakukan apa namanya, lead generation. Jadi kita membangun apa namanya, bukan membangun, bertujuan mendapatkan lead gitu ya, bertujuan mendapatkan lead, target pembeli ya. Kita bisa mengirim email, kita bisa buat landing page, hal apa kayak flyer, brosur gitu ya, yang kita bisa
upload di beberapa media, kita tambahkan form ya kalau orang, jadi CTA ya, call to action. Nah di sini CTA call to action, orang kalau mau beli bisa langsung gitu, nggak bingung lagi ya wes aku mau beli ini gimana caranya, itu langsung ada formnya, ada ajakan untuk action ya, beli sekarang besok naik gitu ya, diskon cuma sampai hari ini dan sebagainya. Oke, key elemennya ini kita apa namanya tentukan juga gitu ya, uh, buat lead intelligent. Jadi gimana nih kira-kira siapa nih orang yang mau beli gitu ya. Segmen leadnya kita tentukan jenis kelamin, usia, pendidikan, lokasi gitu ya. Jangan lupa di nurture, dirawat, di maintain. Kalau kita sudah punya database itu dijaga gitu ya, dihubungi lagi, kontak lagi gitu ya. Kita kirim email gitu ya. Nah, ini banyak sekali menggunakan CRM ya. CRM itu satu software Customer Relationship Management. Jadi isinya database aja gitu, ada nama, jenis kelamin, usia, lokasi, barang yang udah dibeli, apa segala macam yang kita rasa perlu masuk ke situ. Kalau kita cuma punya customer sedikit sih nggak apa-apa ya, mungkin masih manual. Tapi kalau sudah ratusan ribuan, disarankan dengan menggunakan software supaya nanti kita kalau punya produk, aku lagi mau promo nih khusus untuk ibu-ibu usia sekian, ya sudah kita sortir saja ibu-ibu usia sekian di kota apa yang cocok, baru kita kirim email atau kita kirim promo gitu ya. Jadi ini bisa sangat customize gitu, membuat orang juga, dan bisa pakai nama ya, kalau kita kirim email kita bisa tulis nama gitu. Oke, dan terakhir di measure, diukur SEO-nya muncul nggak nih, kalau ada orang ketik keyword tertentu muncul nggak gitu ya. Bisa dilihat juga dengan berapa biaya yang kita keluarkan dan akhirnya kita dapat transaksi ya. Blogging effectiveness, jadi berapa banyak orang yang melihat blog kita ya. Sosial media juga kita lihat berapa yang like, komen kayak gitu ya. Kalau di email kita lihat berapa yang akhirnya subscribe email kita, yang mau menerima email kita berikutnya ya. Oke, ini secara umum strategi yang bisa kita lakukan ya. Nah, kalau di dalam marketing plan-nya ini saya bagi menjadi 8 ya, bisa. Jadi menentukan strategi bisnis, bagaimana di perusahaan kita itu uh, mau kemana gitu ya. Nah ini antar unit harus sama juga gitu. Jadi bukan hanya kita orang marketing yang gencar gitu ya, bagian produksi siap nggak, bagian logistik bagaimana ya, bagian logistik sampai ke delivery ya suka ada masalah, bagian keuangan gimana, sudah siap atau belum, jangan sampai orang udah bayar nggak tahu, nggak ada nih, nggak ada pembayarannya kayak gitu kan, itu jadul banget. Jadi harus sudah bisa terkonfirmasi pembayaran pembeli gitu ya, langsung dikirim barangnya tanpa ada kendala ya. Jadi antar unit ini harus disiapkan dulu gitu ya. Kedua, kita evaluasi sebenarnya pasar itu ada nggak, seberapa kebutuhannya, mereka tuh pengen apa kayak gitu ya. Ini kaitannya dengan branding yang di awal ya. Jadi memang peluang pasar kita akan semakin tinggi kalau brand kita punya positioning yang baik ya. Jadi kita analisa dulu, menentukan produknya memang sudah baik atau belum ya, dan pelanggan potensialnya ada atau enggak gitu. Oke, kemudian kita riset gitu ya. Ini dibantu selalu riset. Kalau sekarang anak-anak suka kerja sebagai data analis, nah, gitu ya. Itu kan data, big data diapain gitu ya. Itu harus dianalisa untuk bisa membuat decision yang tepat gitu ya. Kita lakukan strategi pasarnya, tujuannya, sumber dayanya gitu ya. Disesuaikan dengan tiap unit yang tadi di sini gitu ya. Oh ternyata harus banyak nih nambah orang di bagian delivery, oh ini bagian produksinya karena custom harus ini kayak gitu ya. Baik, kemudian kelima, tipe pelanggannya ya, ini kita pilah-pilah sesuai dengan pengalaman dan
kebutuhan gitu ya. Oh, di sini ada yang butuh seperti ini butuh seperti itu, ini bagaimana dan sebagainya. Jadi bisa dikelompokkan sesuai dengan consumer behavior lah kalau saya bilang ya. Kemudian kita siapkan informasinya bagi pelanggan di website kita khusus untuk anak-anak ya, khusus untuk ibu-ibu dan segala macam ya. Kita apa namanya, sesuaikan dengan target audience. Kemudian perencanaan program pemasarannya ya, kita bangun brand awareness atau sudah sampai ke loyalty program gitu ya. Kemudian terakhir dievaluasi ya, bagaimana hasilnya dan umpan balik dari audiens itu seperti apa. Tujuannya balik lagi ke CEO, ke atasan, klien, ini sudah betul atau belum gitu strategi kita yang di awal tadi ya. Jadi ini bisa merupakan satu siklus gitu ya. Nanti diperbaiki lagi, terus ini bisa putar terus gitu ya.